merupakan sebuah pernyataan akhir dari surat Kolose. So the word that we have read this morning is the last statement for the Colossians yang harus kita lakukan agar supaya surat ini benar-benar bisa kita alami dan hidupi dalam hidup ini. This is written for us to live this passage, so we can be the doers of the word of God. Dalam ayat yang kedua dari pasal 4 ini berkata, bertekunlah dalam doa. In verse 2 it says that continue steadfastly in prayer. Bertekun itu berbicara tentang sesuatu yang akan kita lakukan dengan bersungguh-sungguh dan secara kontinu, secara terus-menerus. Steadfast word meaning is when we do something continuously. Doa itu adalah, istilah saya, adalah fasilitas ilahi yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa menerima atau mengakses kuasa Allah terjadi dalam hidup kita. For me, prayer is a divine facility for us to have an access from God to us. Dan kuasa Allah akan kita alami ketika kita lakukan doa ini secara terus-menerus dan dengan bersungguh-sungguh. We will experience God's power when we pray seriously. Nah, dalam konteks ini menjadi pertanyaan, apa yang akan kita doakan? In this passage, we have a context that we can ask a question. Apa yang harus kita doakan? What should we pray? Nah, kita sudah dengar khotbah pertama dari pasal 1, itu ada banyak hal yang sudah dibicarakan. Yeah, we have listened the sermon from the first chapter. Antara lain tentang kita harus bertumbuh di dalam Injil. That we have to keep increasing in gospel. Kita harus bertekun dalam iman. We have to stand firm in faith. Kita harus rela memikul salib atau menderita ketika kita memberitakan Injil. We have to bear cross when we share gospel. Kita harus tetap hidup di dalam Dia, berakar dan dibangun di dalam Dia. We have to walk in Him. We have to be rooted in Him and established in Him. Kemudian ada beberapa hal berikutnya. Yang terakhir berbicara tentang hubungan di dalam keluarga. And the last thing it is talking about the relationship in family. Dan ketika ayat yang kita bacakan tadi bahwa kita harus bertekun dalam doa. And this verse, when we read about steadfastly, we have to continue steadfastly in prayer. Sebenarnya inilah yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam ilhaman Roh Kudus yang harus kita doakan. This is what we should pray for. Karena untuk mencapai hal-hal itu seperti bertumbuh dalam Injil, rela menderita dalam pemberitaan Injil, membangun hubungan yang baik di dalam keluarga, itu dengan kekuatan kita tidak mampu. Because we don't have power to do these things like we keep increasing, we do relationship in family, we cannot do this if we not pray. Tetapi kalau kita tekun berdoa, maka kuasa Allah akan memampukan kita untuk hidup sesuai firman. But if we steadfastly continue
But if we continue steadfastly in prayer, we can do this. Itu sebabnya mari kita terus tekun berdoa. That's why let us continue steadfastly in our prayer. Kemudian di ayat yang ketiga dan keempat dikatakan berdoa jugalah untuk kami. And also, and also in verse 3, at the same time pray also for us Supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, that God may open to us a door for the word sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus to declare the mystery of Christ, yang karenanya aku dipenjarakan. on account of which I am in prison, Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. that I may make it clear which is how I ought to speak. Jadi, selain kita bertekun berdoa untuk semua orang-orang percaya kepada Tuhan supaya bisa bertumbuh di dalam Tuhan, So beside we pray steadfastly, so they keep increasing in Christ, kita juga harus